Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua, siswa-siswi SMP Negeri Madani kelas 8, Umar bin Khattab dan Aisyah. Mudah-mudahan Ananda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi beberapa minggu yang lalu, yaitu dengan judul Pola Bilangan Segitiga Pascal. Segitiga Pascal merupakan bilangan-bilangan yang disusun menggunakan pola segitiga Pascal memiliki pola yang sangat unik. Hal ini disebabkan karena bilangan yang berpola segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Selain itu, di dalam susunannya selalu ada angka yang diulang. Pascal, nama lengkapnya yaitu Blaise Pascal, adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Beliau menyusun pola yang unik membentuk segitiga yang diberi nama pola bilangan segitiga Pascal. Bisa Anda perhatikan pola bilangannya seperti pada slide berikut ini. Nah, kira-kira apa saja keunikan yang ada pada pola bilangan segitiga Pascal tersebut? Yang pertama, jumlah bilangan pada setiap barisnya. Coba Anda perhatikan jumlah dari bilangan setiap barisnya. Ternyata, jumlah dari bilangan dalam setiap baris pada segitiga Pascal membentuk barisan bilangan geometri, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dengan pola bilangannya seperti yang ada pada slide Anda semua. Keunikan kedua adalah pola bilangan pada setiap diagonalnya. Coba Anda perhatikan bilangan-bilangan pada diagonal-diagonal segitiga Pascal. Diagonal pertama, 1 semua. Bilangan kedua, diagonal kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal ketiga, 4, 5 bisa Anda perhatikan pada slide di layar monitor Anda masing-masing. Ternyata, bilangan pada setiap suku ke N pada diagonal berikutnya merupakan jumlah sebanyak N suku pada diagonal sebelumnya. Contoh, 5 pada suku kedua, diagonal kelima adalah hasil dari 1 tambah 4 dari diagonal keempat, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jumlah baris pada baris segitiga Pascal? Rumus UN atau suku ke N pola bilangan segitiga Pascal adalah UN dibaca suku ke N sama dengan 2 dipangkatkan N kurang 1. Ingat ya, UN atau suku ke N sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan pola segitiga Pascal berikut ini. Baris ke-1, yaitu 1, itu rumusnya menjadi 2 pangkat 0. 0 dari mana? 1 kurang 1. N kurang 1 ya. Nah, sekarang baris kedua, yaitu baris kedua, rumusnya menjadi 2 pangkat 1. Dari mana datangnya? 2 kurang 1. Ingat rumus tadi ya, N kurang 1. Perhatikan rumus yang di bawah ini. Yang Ustaz garis bawah ini ya, 2 pangkat N kurang 1. Sekarang baris ketiga, 1, 2, dan 1. Yaitu baris ketiga menjadi 2 pangkat 2. Dari mana 2? Tentu 3 kurangi 1 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya coba Anda perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal, kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Ingat di sini ada 2 pertanyaan ya. Tentukan pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-7 tersebut. Nah, sekarang kita jawab. Jadi, baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal adalah, tengok diagram ini ya, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Itu pola bilangan segitiga Pascalnya. Nah, bagaimana cara mencari jumlah bilangan pada baris ke-7? Kita gunakan rumus tadi. 2 pangkat N kurang 1. Berarti N-nya kita ganti dengan 7. Nanti menjadi dia 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 setelah kita kalkulasikan, yaitu sama dengan 64. Mudah-mudahan dari contoh 1 Ananda bisa mulai memahaminya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlah bilangannya 32? Kita jawab langsung ya. Jumlah bilangan pada baris ke N, yaitu kita menggunakan rumus tadi, 2 pangkat N kurang 1. Maka,
2 pangkat N kurang 1 sama dengan 32. Ya, dari soal tadi ya diketahui jumlah bilangan. Kita rubah menjadi 2 pangkat N kurang 1 sama dengan, nah 32 kita jadikan bilangan berpangkat itu sama dengan 2 pangkat 5. Ya, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita selesaikan menjadi N kurang 1 sama dengan 5. Atau N sama dengan 5 tambah 1. Ya, kedua sisi sama-sama kita tambah 1, negatif 1 tambah 1 jadi 0, 5 tambah 1 sebelah kanan menjadi 6. Berarti N sama dengan 6. Artinya apa? Baris pada segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 32 adalah baris ke-6. Paham Anda semua? Sekarang kita lanjutkan bagaimana penggunaan segitiga Pascal. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pola bilangan segitiga Pascal pada pemangkatan suku 2 dalam operasi bentuk aljabar, yaitu A tambah B dipangkatkan N dan menentukan himpunan-himpunan bagian dari himpunan secara terperinci. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil pemangkatan suku 2 berikut. Ada 4 soal yang telah Ustaz siapkan, yaitu bisa Anda lihat sendiri pada slide yang telah Ustaz sajikan kali ini. Oke, kita jawab ya. Nomor 1, A tambah B dipangkatkan 2. Polanya pada segitiga Pascal adalah 1, 2, dan 1. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah pangkat A itu semakin ke kanan dia akan semakin turun. Mulanya pangkat 2, kemudian 1, sampai di sini nanti dia 0. Ingat kembali ya, bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan setelahnya B semakin ke kanan, pangkatnya semakin naik. Awalnya 0 di sini ya, di sini 0, kemudian di sini 1, nanti di sini 2, dan seterusnya. Paham ya? Lanjut ke nomor 2, A kurang B dipangkatkan 3. Kalau pangkat 3 berarti polanya 1, 3, 3, dan 1. Itu kata kuncinya. Karena dia pengurangan, maka polanya kita bisa atur menjadi yang pertama bernilai positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif, yang keempat negatif, dan seterusnya. Positif, negatif, seterusnya. Ya, sama seperti nomor 1 tadi. A pangkatnya semakin turun, mula-mula 3, kemudian 2, kemudian 1, nanti jadi 0. B-nya semakin naik, awalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh nomor 3, A tambah 2B dipangkatkan 3. Sama ya polanya 1, 3, 3, 1. A makin turun ya, berarti kita pertama tulis A pangkat 3, kemudian A pangkat 2, kemudian A pangkat 1, yang berikutnya A pangkat 0. Tidak usah ditulis ya, karena nilainya 1. Sementara 2B, ingat ya, bedakan kalau ini 2B, yang tadi B saja. Sekarang 2B, di sini pangkat 0, di sini 2B-nya pangkat 1, 2B-nya pangkat 2, 2B-nya pangkat 3. Ya, kita selesaikan operasinya menjadi 1A pangkat 3 tambah 6 dari mana? 3 dikalikan dengan 2. Koefisiennya kita kalikan langsung. 6A pangkat 2 kali B. 3 tambah. Nah, ini yang ingat lagi ya aturannya. 2B dipangkatkan 2. Berarti 2-nya pangkat 2 menjadi 4. B-nya pangkat 2, B pangkat 2. Tambah 1. 2B dipangkatkan 3 artinya 2 pangkatkan 3. 2 pangkat 3 bukan 6 ya, tapi 8. B-nya juga dipangkatkan 3. Sehingga hasil akhirnya 1A pangkat 3 tambah 6A kuadrat B tambah 12AB kuadrat. 12 tahu ya, yaitu 3 kali 4 tambah 8B pangkat 3. Bagaimana Anda semua? Sampai di sini paham? Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya ya. Untuk soal nomor 4, 3A tambah B dipangkatkan 4. Perhatikan pola bilangan segitiga Pascal jika pangkat 4 yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Kalau Anda ikuti langkah ini dengan teliti, Anda tulis, nanti Anda bakalan paham. Yakinlah. Makanya setiap Ustaz menyajikan materi, pastikan Anda menulis dulu di buku catatan.
Sehingga nanti ketika mengerjakan latihan Anda paham, oh ini kenapa seperti ini kenapa ini, Anda akan bisa. Tapi kalau Anda cuma baca-baca aja, saya yakin Anda akan bakalan kewalahan memahaminya. Ingat ya, semua materi yang Ustaz kirimkan tolong ditulis di buku catatannya. Kalau di print gimana Ustaz? Boleh, cuma lebih paham lagi seandainya kalau Anda menulisnya secara langsung. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan banyak himpunan bagian dari himpunan P, yaitu A, B, C, D, E. Yaitu 5 anggota, A, B, C, D, E. Satu mempunyai 1 anggota, yang kedua mempunyai 2 anggota, yang ketiga mempunyai 4 anggota, yang keempat banyak himpunan bagian seluruhnya. Untuk menjawab soal tadi, Anda bisa membuka kembali pola bilangan segitiga Pascalnya ya. Untuk satu anggota itu ada 5. Ya, yang mana saja? Ini dia A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E. Berarti satu himpunan itu hanya ada 1 anggota. Jumlahnya ada berapa? 5 buah. Nah, untuk 2 anggota itu jumlahnya ada 10. Ya, ini dia nak ya, Ustaz tandai. Yang 1 anggota ada 5, yang 2 anggota ada 10, yang 3 anggota, ini 3 ya. 3 anggota juga ada 10. Rinciannya ada di sebelah kanan, bisa Anda perhatikan. Yang 4 anggota ini juga ada 5 nanti dia 4 anggota, bisa Anda perhatikan baik-baik di sini. Yang 5 anggota yaitu hanya 1, yaitu A, B, C, D, E. Nah, yang berikutnya banyak himpunan bagiannya. Banyak himpunan bagiannya caranya adalah dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Karena N-nya 5, berarti 2 pangkat 5. Bukan 2 pangkat N kurang 1 ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Baiklah, untuk penutup materi kita kali ini, Ustaz akan berikan 3 buah soal latihan ya untuk Anda semua. Silakan dikerjakan, pastikan buat yang rapi dan bersih supaya Ustaz mudah mengoreksinya. Silakan kirimkan di GCR kita ya. Ustaz tunggu, dan kalau ada yang ragu, silahkan bertanya secara japri. Anda semuanya, SMP Negeri Madani Taman Hatiku, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.